Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk masih tetap semangat dalam belajar, terutama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini, kita akan masuk kepada kompetensi dasar yang baru, yaitu tentang ayo melaksanakan sholat berjamaah. Materi ini merupakan materi yang sangat penting yang harus kita pelajari agar selalu meningkatkan giroh dan semangat kita untuk membiasakan diri dalam melaksanakan sholat berjamaah. Dengan demikian, silahkan dengarkan penjelasan dalam video pembelajaran kali ini. Pelajari beberapa kompetensi dasar pada pertemuan sebelumnya, video pembelajaran kita kali ini akan masuk kepada kompetensi dasar baru, yaitu bab 4 tentang ayo melaksanakan sholat berjamaah. Adapun manfaat pembelajaran, yang pertama yaitu untuk memperkuat pengetahuan tentang sholat berjamaah agar siswa dan siswi dapat tergerakkan hatinya untuk melaksanakan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari, karena sholat berjamaah memiliki banyak keutamaan dan manfaatnya. Adapun kompetensi dasar yang diharapkan dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama, melaksanakan sholat wajib secara berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan perilaku demokratis sebagai implementasi dari pelaksanaan sholat berjamaah. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pengertian sholat berjamaah. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan hukum dari melaksanakan sholat berjamaah. Yang kelima, siswa mampu menjelaskan syarat sah sholat berjamaah. Yang keenam, siswa mampu menyebutkan keutamaan sholat berjamaah. Yang ketujuh, siswa mampu menyebutkan hukum sholat masbuk. Yang kedelapan, mampu menunjukkan tata cara sholat wajib berjamaah. Dan yang terakhir, harus mampu mendemonstrasikan tata cara sholat wajib berjamaah. Adapun rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan kali ini, yang pertama mengamati kolom dan merenungkan kisah dari hadis tentang sholat berjamaah, kemudian ada tes lisan per kelompok dan praktik sholat berjamaah. Baik, anak-anak ibu yang ibu banggakan dan semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kamu apa sholat berjamaah itu? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum yang terkumpul dalam satu tempat. Nah, sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan secara sendiri-sendiri atau disebut sholat munfarid. Kalian perlu tahu bahwa hukum sholat wajib berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dikuatkan atau sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Adapun keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan dengan sholat munfarid adalah dapat dilipat gandakan menjadi 27 derajat, sebagaimana yang disampaikan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, An Ibni Umar qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul jamaati tafdulu ala sholatil fadhi bisab'i wa ishrina darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keistimewaan lain bagi orang yang rajin dalam melaksanakan sholat berjamaah adalah
akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Nah, perhatikan keterangan dari hadis berikut ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhur raka'atul ula minas sholatil isya'i kataballahu lahu biha itqan minan nar. Rawahu Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya beliau telah bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat Isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Masya Allah. Ini merupakan sebuah keutamaan agar kita menggerakkan hati kita, menggerakkan keinginan kita agar selalu membiasakan diri dalam melaksanakan sholat fardu berjamaah, karena begitu besar manfaat, begitu besar fadilah, begitu besar keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang selalu menjaga sholatnya dengan sholat berjamaah. Bahkan di kuis penyegaran sebelumnya, anak-anak semuanya sudah membaca tentang kisah bagaimana seseorang yang selalu melaksanakan sholat berjamaah dan dia lupa, suatu waktu lupa melaksanakan sholat berjamaah sehingga terbawa dalam mimpi. Baik, anak-anak ibu yang ibu banggakan, setelah kita mempelajari tentang pengertian dari sholat berjamaah, kemudian hukum sholat berjamaah dan keutamaan melaksanakan sholat berjamaah, pada kesempatan kali ini akan disampaikan tentang syarat sah sholat berjamaah. Seseorang melaksanakan sholat fardu berjamaah dikatakan sah apabila dia meliputi seluruh syarat-syaratnya. Yang pertama, dikatakan sah sholat berjamaahnya jika terdapat imam. Adapun syarat-syarat menjadi imam akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Syarat pertama dalam melaksanakan sholat berjamaah adalah adanya imam. Yang kedua, ada makmum yang berniat mengikuti imam. Jika ada makmum yang tidak berniat mengikuti imam, maka sholat berjamaahnya tidak sah. Sehingga fungsi makmum di sini harus berniat mengikuti sholat imam. Yang ketiga, sholat dilaksanakan dalam satu tempat atau satu majlis. Tidak sah seseorang melaksanakan sholat berjamaah jika imamnya ada di gedung A sedangkan makmum ada di gedung B. Karena syarat sah dalam melaksanakan sholat berjamaah, sholat dilaksanakan dalam satu tempat, bukan pada beda tempat. Yang keempat, salat makmum harus sesuai dengan salatnya imam. Artinya, seorang makmum tidak boleh mendahului gerakan sholat si imam, kemudian sholat makmum tidak boleh melambat-lambat gerakan sholat sehingga meninggalkan dua rukun sholat, sehingga harus ada keselarasan antara imam dan makmum dalam melaksanakan sholat berjamaah. Demikian materi kita tentang ayo melaksanakan sholat berjamaah. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan mampu menggerakkan hati anak-anak semuanya agar terus menjaga sholat fardunya dengan cara sholat berjamaah, karena sudah mengetahui hukumnya dan sudah mengetahui keutamaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen dan subscribe pada video kali ini. Terima kasih.